Nah, ada satu favorit saya di sini, yaitu membuat artikel dibantu AI. Ya, ini favorit saya, pakai Write Sonic. Kalau Write Sonic ini kayaknya lebih nyaman aja sih, ya, lebih nyaman aja si Write Sonic itu, ya. Nah, kita kalau misalnya nih ya, kita kan disuruh bikin artikel. Coba dong, tolong bikin artikel kata sambutan, ya, kata sambutan untuk Pak Kepala Dinas, misalnya gitu kan, atau membuat artikel untuk laporan, pembuatan laporan, latar belakang dari suatu kegiatan gitu kan ya, terus apa begitu. Atau ada suatu event lalu kita laporkan, oh event ini dihadiri oleh Bapak PJ Wali Kota, lalu memberikan kata sambutannya begini, tujuan dari acara itu begitu dan seterusnya. Nah, sering kita berdasarkan waktu kita membuat artikel semacam itu butuh waktu. Nah, AI itu bisa bantu. Nah, ini adalah bagian dari generatif AI. Generatif AI itu kan seperti saya katakan tadi, AI yang bisa menghasilkan atau mengenerate suatu karya baru. Itu namanya generatif AI. Ya, jadi AI content creation and advanced search engine optimization. Nah, saya mungkin pakai signing dulu, login. Oke. Kemudian saya mau get started di sini. Saya mau ngapain nih? Ya, create a new document misalnya gitu kan, atau generate an image. Nanti kita kita cobain gitu ya. Nah, saya misalnya mau bikin suatu tulisan gitu ya, bikin suatu tulisan. Misalnya tulisannya adalah laporan kegiatan kegiatan misalnya eh, government university, bekerja sama dengan kampus Swiss German University. Nah, ini topiknya, saya tulis seperti itu. Lalu mulailah kita create, ya. Nah, di sini enaknya itu adalah dia mulai bertanya sama kita, apa jenis kegiatan kerjasama yang dilakukan, gitu kan? Lalu dia kasih suggestion, pertukaran mahasiswa, bukan. Penelitian bersama, bukan. Seminar internasional, bukan. Program gelar ganda, bukan. Proyek pengabdian masyarakat. Ah, ini proyek pengabdian masyarakat nih, gitu kan ya. Kita pilih, ya. Model-model seperti itu. Ya. Kemudian tertulis nih proyek pengabdian masyarakat, lalu pelatihan bersama bersama pada platform learning management system, sistem Gorfu Kota Tangerang. Oke, begitu, ya kan? Lalu saya tekan next. Periode pelaporannya, periode waktu yang dicakup dalam laporan ini, ya, ada 1 semester. Ini suggestion aja ya, hanya hanya saran dari dia, ya kan? Oke, kalau misalnya saya bilang, oke ini programnya proyek khusus deh, 1 sampai 3 bulan, oke ya. Oke, itu saya bilang diawali, ini diawali dengan eh, perjanjian kerjasama pada tanggal 1 Agustus. Ini hanya contoh aja lah gitu ya. 24 sampai akhir tahun 2024 begitu. Ini kita kasih tahu tuh ya, kita kasih tahu si AI itu. Lalu tekan next gitu kan. Kemudian dia tanya lagi ntar gitu kan ya. Tujuan kerjasamanya apa? Ya, ya tujuannya adalah hmm, menyediakan menyediakan konten pembelajaran pembelajaran yang bermutu
untuk para ASN gitu kan ya. Misalnya ini ya, ini hanya contoh gitu kan ya. Kan dia memberikan suggestion ya, peningkatan kualitas pendidikan, transfer teknologi, pengembangan SDM. Nah, ini saya bilang koma pengembangan SDM, koma lagi inovasi pembelajaran. Ya, disuggest sama dia tuh. Kan enak kan, kita nggak usah mikir jauh-jauh kan ya, inovasi pembelajaran. Ini dia bisa cerdas loh, gitu kan ya. Dia bisa cerdas usulan-usulan keyword yang harus kita pilih itu sangat relevan dengan judul. Makanya penulisan judul di awal itu sangat penting. Laporan, kegiatan, kerjasama, universitas. Oh, kalau universitas tuh ini nih kurang lebihnya nih, gitu kan ya. Ini Lalu kita tekan next lagi. Pertanyaannya, hasil yang diharapkan. Apa hasil konkret yang diharapkan dari proyek pengabdian masyarakat dan pelatihan bersama ini? Wah, dia nanya-nanya sudah sesuai dengan konteks. Ya, sudah sesuai dengan konteks. Dengan hasil konkretnya berupa misalnya pelatihan bersama pemanfaatan AI untuk peningkatan kinerja PN Kota Tangerang pada tanggal 28 Agustus 2024 melalui online platform Gorfu, misalnya gitu. Sudah. Lalu dia bilang nih ada nih peningkatan kompetensi peserta nih. Ya udah kita pilih koma peningkatan kompetensi peserta, disuggest sama dia gitu kan ya. Kalau implement teknologi baru enggak, pengembangan modul pelatihan. Oh, ini pengembangan modul pelatihan nih. Coba lihat. Dia bisa cerdas kan? Dia bilang, ini pasti nih arah-arahnya pengembangan modul pelatihan nih. Ya udah saya pilih pengembangan modul pelatihan. Oke, udah selesai. Udah deh. Udah tinggal generate ya. Kita tekan tombol generate, nanti kita lihat di bagian bawah ini lagi muter-muter dia. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat. Jadi dia tuh, ini lagi bikin dia nih. Laporan kegiatan kerjasama Government University Kota Tangerang dengan Swiss German University. Latar belakang kerjasama dalam era digital yang terus berkembang, kolaborasi antara bla 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 dengan bla bla bla. Atas dasar ini, Government University dan Swiss German menjalin kerjasama strategis bla bla bla. Tujuannya, satu, menyediakan konten, dua, pengembangan SDM, dan seterusnya. Begitu loh. Nah, ini kan udah ini banget nih. Hasil yang dicapai ya, pada tanggal ini, platformnya ini, peningkatan kompetensi peserta, pengembangan modul pelatihan, kesimpulan dan rekomendasi, ya kan, dan seterusnya. Ini tinggal dikembangin lagi, gitu loh. Nah, ini sekarang juga selain tingkat plagiat, itu juga AI generated-nya itu juga harus di bawah misalnya 10%. Nah, itu ada caranya. Ada caranya, artikel yang sudah dibuat oleh AI tadi itu harus kita ini kan ulang, kita sentuh ulang pakai bahasa kita tambahkan, kita perbaiki supaya jangan terlalu kaku, karena kalau yang dihasilkan oleh AI atau Red Sonic tadi itu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar 100%. Gitu loh. Nah, itu bisa terdeteksi tuh sama Turnitin.